seluruh kota itu belajar. Ternyata di situ ada kepercayaan. Cerita momen paling unik dan berkesan selama menjadi asesor. Saya Prof. Harmani dari kedokteran. Saya dari UI. Itu pengalaman yang unik. Kalau kita datang ke satu program studinya kita anggap unggul. Tapi di tempat program studi yang unggul pun kita bisa menemukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Misalnya pada waktu saya datang ke laboratorium, ada almari tempat penyimpanan mikroskop, 20 mikroskop yang mahal. Almarinya tidak ada kunci. Jadi waktu itu saya sampaikan, almari untuk menyimpan mikroskop yang mahal kok nggak ada kuncinya. Jadi itu salah satu contoh bahwa di tempat yang unggul pun kita selalu bisa mendapatkan daerah atau area yang bisa kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Setiaksama, biasa dipanggil Haksa. Saya dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Jadi saya sudah bertugas sebagai asesor mulai tahun 2016 dan alhamdulillah sudah beberapa kali ditugaskan sebagai asesor dari Sabang sampai ke Merauke. Yang menarik itu adalah ketika ditugaskan sebagai asesor adalah ketika ada suatu perguruan tinggi yang kita sebut sebagai stikers itu di pelosok ya, di tengah hutan yang butuh perjalanan cukup lama di sana. Jadi naik pesawat saja sudah butuh waktu lebih dari 5 jam, kemudian dalam perjalanan darat pun saja sudah lebih dari 12 jam. Nah ini challenging itu di sana sangat menarik sekali. Sehingga ketika mulai penjemputan, jadi banyak petualangan dalam perjalanan tersebut. Ketika harus istirahat, harus berhenti untuk minum kopi, harus berhenti untuk makan durian. Nah ini menariknya sebagai asesor di pelosok-pelosok. Dan saya sangat menyenangi itu. Apalagi juga di suatu pulau begitu ya, juga di beberapa daerah yang sulit dijangkau. Ternyata kita juga harus salut bahwa banyak sekali ada beberapa sekolah perguruan tinggi yang terkait dengan tempatnya di pelosok-pelosok seperti itu. Itulah menariknya institusi-institusi pendidikan kesehatan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu ke depan mungkin hal-hal menarik ini dibutuhkan asesor yang betul-betul tangguh. Nama saya Setiawati atau terkenal Profesor Setiawati. Kerjanya sehari-hari adalah di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya mulai membantu di Lampetekes itu sudah dari tahun 2014. Tapi sebelum itu saya adalah asesor dari BAN PT. Jadi saya asesor sejak tahun 2002. Di situ banyak pengalaman yang saya alami sebagai asesor, sebagai ketua divisi maupun sebagai majelis dan sebagainya, atau sekarang validator dan juga pelatih daripada asesor di Lampetekes. Jadi pengalaman sebagai seorang asesor itu banyak sekali karena program studi keperawatan itu ada 900 lebih di seluruh tanah air. Ada yang satu kabupaten yang paling kecil di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada program studi keperawatannya. Yang paling jauh yang saya alami adalah di Papua dan juga di Sabang sana. Dan yang banyak sekali yang saya nggak bisa ceritakan karena kalau yang serem ada juga di daerah Sulawesi. Saya harus jalan ke sana melewati jurang. Jurang itu saya di bawah air terjun berjalan dengan mobil di bawah, kena air terjun yang turun melewati jalan yang kita lewati gitu. Cantik tetapi seram. Tapi ada juga kita berhenti harus mengakses program studi yang tanda kutip menyeramkan tempatnya. Jadi dia bekas pabrik karung yang sudah tidak dipakai untuk sekolahan. Dan di situ memang terkenal tanda kutip spooky ya. Contohnya waktu kami mengakses itu di situ di program studi itu, kalau ke kamar mandi
gelap. Jadi kamar mandi itu gelap, sehingga saya kalau ke kamar mandi karena lamanya ya, sehingga kamar mandi itu ada di pojok dan itu gelap, tidak dihidupin lampunya. Terus saya bilang, kenapa tidak ada lampu? Enggak Prof, harus ditunggu oleh kami. Kenapa enggak ada lampu? Karena setiap dipasang lampu itu pasti mati. Jadi mati, enggak dibetulin apapun, enggak. Nah terus kemudian malamnya kami pulang dari situ, seluruh kota itu gelap. Dan saya tanya, kenapa kotanya gelap? Nggak ada lampu-lampu di pinggir jalan, masjid aja gelap gitu. Ternyata di situ ada kepercayaan dari penduduk itu, kalau ada lampu maka akan dihampiri oleh manusia yang ada kepalanya tapi nggak ada badannya, hanya ada sayapnya. Jadi penduduk di situ mematikan lampu semua di tempatnya. Nah saya nggak biasa mati lampu, serem, mana sendirian. Maka saya dengan gemetarnya karena sendirian dan itu jauh, sehingga saya harus menutup korden itu supaya lampu saya tidak kelihatan keluar. Wah itu nggak bisa tidur saya, memang serem itu. Nah macam-macam, segala macam di Indonesia ini dengan berbagai perilaku, kepercayaan yang kita mengalaminya. Itu pengalaman yang menarik dan luar biasa.